Ya, silakan mulai, silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, berjumpa kembali di kelas Zoom kita. Hari ini kita akan membahas tentang analisis eksplorasi alternatif solusi. Mungkin Bu Ita-nya agak sedikit terlambat ya, tapi karena Bapak sudah menyuruh mulai, kita mulai saja. Yang pertama presentasinya dari Bapak Muhammad Hafiji. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Terlihat, Pak. Baiklah, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi. Yang pertama, masalah yang saya angkat adalah rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPS pada materi kerjasama pada kelas 3. Akar penyebabnya adalah guru belum menggunakan media dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Analisis alternatif solusinya saya di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan media audiovisual dalam penyampaian materi untuk menarik perhatian peserta didik. Kelebihannya adalah menurut pendapat Jenner dan kawan-kawan dalam Hasan 2020 halaman 66, penulis menyimpulkan kelebihan media pelajaran audiovisual dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan media audiovisual tidak membosankan, bahan ajar yang diterima lebih gampang dan dipelajari karena pesan yang terkandung dijabarkan dengan lebih jelas sehingga mudah dimengerti. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih variatif, tidak hanya mengandalkan komunikasi satu arah yang hanya dalam bentuk tulisan atau ceramah saja. Peserta didik lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar karena diajarkan untuk mendengarkan, menonton, berbicara, mendemonstrasikan, dan sebagainya dengan mengaplikasikan media audiovisual. Pengaplikasian media audiovisual bisa membantu peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar dengan menarik perhatian mereka. Media pembelajaran audiovisual bisa mengatasi batasan ruang, waktu, serta sensorik. Kekurangannya menurut pendapat Huda 2020 halaman 13, yang pertama adalah media pembelajaran audiovisual berupa film, bingkai suara untuk pemutaran diperlukan ruangan yang gelap. Yang kedua adalah media pembelajaran audiovisual berupa televisi tidak dapat dibawa kemana-mana karena cenderung digunakan di tempat tertentu. Yang ketiga, pembuatan media audiovisual dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus karena media audiovisual berisikan gabungan dari suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun gambar diam. Yang kedua, alternatif solusi masalahnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual disertai dengan metode diskusi dan pemberian reward. Pertama, kelebihan metode diskusi adalah penerapan metode diskusi secara tepat dapat mendorong terjadinya interaksi peserta didik selama pembelajaran yang akan berdampak pada daya serap peserta didik. Interaksi di kelas melalui metode diskusi dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan motivasi yang terus tumbuh, membuat peserta didik dapat menyerap dengan baik materi pembelajaran. Sapakua S. Lababor W. Latuiha Malo tahun 2021. Kekurangannya adalah menurut Sanjaya, sering terjadinya pembicaraan dalam diskusi antara 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur.
Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran. Yang ketiga adalah solusi yang saya pilih adalah menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Kelebihannya menurut Kusnandar 2019, model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan motivasi siswa belajar siswa, ia juga memaparkan bahwa motivasi mampu menggerakkan siswa menjadi lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, menurut Lismaya dalam Jurnal Budi 2021 halaman 236, kelebihannya adalah model problem-based learning ini lebih disukai oleh peserta didik karena pembelajarannya lebih menyenangkan, dapat membuat peserta didik mendapatkan pengalaman langsung dari pembelajaran yang dipelajarinya. Peserta didik lebih mudah memahami konsep yang diajarkan, menjadikan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model problem-based learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-idenya. Kekurangannya adalah menurut Akinoglu dan Tandogen dalam Society 2017 halaman 73 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan banyak waktu buat peserta didik dalam rangka menuntaskan permasalahan. Yang kedua, pembelajaran memerlukan banyak modul serta riset yang lebih mendalam. Yang ketiga, implementasi model PBL hendak gagal apabila peserta didik tidak bisa paham dengan baik serta benar nilai ataupun cakupan permasalahan yang disajikan dengan konten sosial yang terjalin. Yang terakhir adalah susah melaksanakan evaluasi secara objektif. Apakah satu masalah dulu atau semuanya? Moderator? Satu saja dulu. Seperti Ya, biasa. saya kembalikan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, mengkritisi atau bertanya kepada Bapak Habiji tentang analisis alternatif solusi yang pertama ini. Izin, Pak, sedikit bertanya ya kepada Bapak HPJ. Halo Bapak HPJ. Iya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, tadi Abian ada membuat metode berdiskusi ya? Iya. Untuk metode penugasannya apa? Ada Pak nantinya Pak? Oh iya. Penugasannya nanti dalam diskusi kelompok itu siswa diminta untuk disajikan dulu sebuah teks yang berisikan masalah. Nanti siswa secara berkelompok akan mengerjakan tugas memberikan tanggapan atau saran dari teks yang berisikan masalah tersebut. Bisa nanti berbentuk yang sejenis kayak LKPD kah Pak? Iya. Terima kasih Pak. Tadi ada Pian sudah menyinggung situ ya Pak untuk metode penugasannya. Ada belum? Belum ada Pak. Jadi terima kasih. Iya, terima kasih sarannya Pak. Penugasannya. Terima kasih Pak. Terima banyak Bapak Satria Fajar. Saya kembalikan pada moderator. Ya, yang lain persilahkan. Izin. Ya, silakan Ibu Muslim. Izin Bapak HPJ. Ya, silakan. Ya kan masalahnya rendahnya motivasi peserta didik. Terus solusinya menggunakan media audio visual. Jadi nanti mungkin gambarannya Bapak menampilkan apa untuk memancing motivasi siswa supaya lebih baik. Mungkin itu Bapak. Ya, terima kasih Ibu Muslim. Media audio visualnya di sini nanti bisa berupa video yang berkaitan dengan materi tentang kerjasama. Bisa kerjasama di lingkungan keluarga, bagaimana keluarga di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, seperti itu.
Ya, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Profesor Ahmad Suryansyah, apakah langsung ditanggapi oleh Pian atau gimana? Karena kan rencananya katanya hari ini 6 orang yang akan presentasi, Pak. Ibu Itanya masih sholat tadi ngechat di Zoom. Mengkritisi ya, nanti baru saya dengan Bu Ita. Ya, tidak sih. Tadi matikan. Nah ya. Loh. Mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Ya, gimana? Bisa didengar nggak? Nggih, ya ini udah jelas. Ini jadi aneh WiFi kami dalam perbaikan di sini ya, Oh, nggih. di kantor ini, jadi kadang muncul, kadang hilang. Jadi mungkin silahkan yang lain dulu, kalau Bu Ita belum masuk, yang lain dulu, nanti baru akan saya komentari. Iya, Pak. Berarti ke masalah kedua kah, Pak? Yang masalah nomor 1 belum ada yang berkomentar kah yang lain? Sudah, Pak, tadi 3 orang. Oh, sudah. Nggih, Berapa orang? 3 orang, Pak. Ini tadi apa yang ini kalau kita lihat di masalah terpilih ya, ini rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran EPS pada materi kerjasama ya, kelas 3. Kalau kita kata kunci dari masalah ini kan rendahnya motivasi. Nah, lalu akar penyebabnya guru belum menggunakan media dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Jadi media dan metode. Yang tampil siapa nih? Yang anunya? Yang presentasi siapa? Muhammad Hafiji, Pak. Oh ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di kelas itu sudah menggunakan model pembelajaran? Belum, Pak. Sudah enggak? Hah? Belum, Pak. Nah, kalau model belum pernah digunakan, pertanyaan berikutnya coba ditelisik lebih dalam. Benarkah metodenya yang tidak tepat atau jangan-jangan modelnya yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak variatif? Nah, kalau saya baca di sini kan Pak Hafiji hanya meletakkan 2 penyebab utama, yaitu media dan metode. Nah, padahal secara teoritik itu banyak dinyatakan adalah model pembelajaran itu akan mempengaruhi motivasi. Banyak penelitian-penelitian itu yang menyebabkan itu adalah justru model. Jadi bukan metode gitu. Sehingga perlu diperjelas apa benar di sekolah yang Bapak itu karena metode dan media saja. Jangan-jangan karena tidak pernah menggunakan model yang kreatif dan inovatif yang dibarengi dengan penggunaan media yang menarik, itu yang menyebabkan motivasi belajar jadi rendah. Jadi itu perlu nanti yang tahu sendiri kan, yang tahu di sekolah itu kan Pak Hafiji sendiri. Jadi Pak Hafiji nanti mengamati. Kalau memang saya curiganya ya, dalam pikiran saya
motivasi belajar anak itu kan karena pembelajaran tidak menarik, kemudian dia hanya mendengar ceramah saja, kemudian dia tidak pernah dilibatkan di aktivitas belajar, dia juga tidak pernah menyaksikan selingan-selingan di antara pelajaran itu bukan hal-hal yang menarik. Nah, kalau itu gejala-gejalanya muncul, berarti kan model pembelajaran yang yang tidak kreatif, tidak inovatif, kemudian